Hai Miss Ros. Halo, bisa kedengeran nggak Miss Nana? Bisa Miss Ros, bisa. Bisa ya? Makasih Iya. ya. Baiklah pemirsa kita, Miss Nana. Miss Nana, Iya. halo, saya bisa dengar. Oke, Iya. Miss Nana Iya. makasih ya untuk bantuannya pada hari ini. Iya, Really sama-sama Miss appreciate it. Ros. Ya, sehingga Sama-sama. kawan-kawan dari Montessori House Asia juga bisa menikmati morning talk yang sudah telat 40 menit. Iya, mohon maaf ya semua. Nggak apa-apa, ini masalah teknis yang melanda semuanya juga. Oke, tidak apa-apa. Hari ini Miss Nana, obrolan seru ini akan kita mulai. Karena tadi kan kita sudah berbicara mengenai balet dan balet. Iya. Nah, Iya. yuk kita kenalan dulu yuk sama Miss Nana. Miss Nana boleh cerita mengenai background-nya, terus udah gitu jangan lupa sejarah baletnya itu dari mana ya Miss Oke, Nana ya. oke. Silakan Baik Miss Miss Nana. Rosa. Iya, selamat pagi semuanya partisipan di Montessori House Asia. Perkenalkan, nama saya Widiana Susanti. Kebetulan Miss Nana ini belajar balet nggak dari kecil-kecil banget sih Miss Ros. Kurang lebih umur 6 atau 7 Hmm. tahun. Karena zaman dulu Oh. nggak belum ada ya silabus untuk anak yang seperti sekarang ini dari umur 2,5 tahun sudah bisa join. Hmm. Nah, jadi Hmm. untuk dulu Miss Nana nggak terlalu kecil-kecil banget mulainya, udah Iya. sekitar kelas 1 SD ya, kurang lebih 6 Hmm. sampai 7 Hmm. tahun. Hmm. Pertamanya karena eh, punya teman main, punya teman Hmm. main Hmm. adik kelas yang memang Hmm. kita lagi bermain bersama, lalu dia ada jadwal kelas balet. Lalu Hmm. saya dan ibu saya ikut mengantarkan gitu ke tempat les Hmm. baletnya. Hmm. Setelah lihat-lihat, kok kayaknya asik banget ya. Pengajarnya seru, terus kelasnya rame. Akhirnya saya ikut coba di sana. Nah, pada saat ikut Hmm. mencoba, wah ternyata balet asik banget ya. Mulai jatuh cinta dengan balet. Nah, jadi diterusin Hmm. tuh. Ya namanya anak seusia segitu ya, pada saat Hmm. SD pasti ada rasa bosan seperti itu. Jadi Ya. hampir sempat berhenti juga tuh Miss Rosa di kelas kurang lebih kelas Hmm. 5 SD. Tapi guru Oh. saya tidak tinggal diam. Guru ya saya yang Hmm. masih membimbing saya sampai sekarang tidak tinggal diam. Hmm. Beliau Hmm. menelpon orang tua saya Iya. untuk coba deh bujukin lagi, soalnya sayang kan udah di tengah Hmm. jalan seperti itu. Makanya menurut saya itu support guru dan orang tua itu penting banget sih Miss Ros. Jadi sampai sekarang saya akhirnya menyelesaikan Hmm. untuk Hmm. studi Hmm. balet dari Royal Academy of Dance London, dan kebetulan saya ambil certification untuk teachers Hmm. lagi, saya sekolah lagi, jadi saya Ya. melanjutkan kembali untuk mengambil teachersnya, jadi untuk menjadi pengajar seperti itu Miss Ros. Akhirnya Oh, selesai deh sampai wow. sekarang. Kurang lebih seperti Wow, itu. luar biasa. Ya, Miss Nana menarik sekali ya bahwa dari kalau tadi ceritanya kan di usia berapa 6 tahun, Iya. Miss Nana tertarik karena temannya juga ikutan balet. Memang di usia 6 tahun itu ya, ibu-ibu biasanya anak-anak itu sudah sangat aware akan keadaan sosialnya. Jadi kalau temennya lagi suka apa, biasanya anak-anak kita yang usia-usia segitu tuh mulai ke bawah. Aku juga kepengen, ya. Jadi Iya. influence teman-teman itu juga cukup besar ketika anak-anak kita sudah di bangku SD. Dan kemudian beruntung sekali bahwa the positive influence yang Miss Nana terima dari teman-temannya ini ternyata ini balet ya yang diberikan kepada Miss Nana sebuah pilihan untuk bisa ikutan. Nah, Miss Nana, balet Iya, itu Miss Ros. itu olahraga atau kesenian atau apa Miss Nana sebetulnya? Jadi kalau bisa dibilang balet itu ya campuran.
olahraga udah pasti Hmm. Miss Ros, karena Mm-mm. seluruh anggota tubuh bergerak, ya bahkan Mm-mm. sampai mata, lirikan mata semua ikut bergerak. Jadi udah pasti itu olahraga. Dan seninya itu Hmm. juga ada Miss Ros, karena di balet itu banyak membawakan cerita-cerita ya. Pada saat melakukan Oh iya. pentas, itu kan pasti ada ceritanya dan pasti ada seninya Mm-mm. juga seperti itu. Jadi bisa dibilang campuran sih Miss Ros. Hmm. Hmm. Oh, baiklah. Nah, jadi buat yang masih juga mungkin belum aware ternyata balet itu olahraga, hari ini pengetahuan yang kita pelajari adalah balet itu adalah olahraga, ya. Dikarenakan aku setuju sekali dari tangannya, dari kakinya, badannya, matanya, facial expression, itu semua bergerak. Berarti ada koordinasi-koordinasi ya, Miss Nana ya, yang anak-anak ini harus Betul, bisa ya, betul betul Miss ya? Ros. Jadi balet itu Hmm. memang about coordination. Jadi di mana Hmm. semua anak mungkin punya koordinasi yang berbeda-beda Miss Ros. Jadi di Mm-mm. balet ini kita juga melatih anak-anak untuk belajar koordinasi yang baik. Misalnya pada saat melakukan gerakan memutar. Jadi apa yang harus Mm-mm. digerakkan terlebih dahulu, lalu bagian mana tubuh yang mengikuti selanjutnya. Nah, kadang tidak semua anak punya koordinasi yang baik. Nah, di sini kita melatih Mm-mm. anak-anak supaya mereka punya koordinasi yang baik sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna seperti itu, Miss Ros. Ya. Miss Nana, saya mau tanya lagi. Kalau sekarang, tadi kan Miss Nana memaparkan zaman dulu, silabus untuk anak di bawah 6 tahun itu belum ada. Tapi kalau sekarang ini kan anak kecil-kecil banget tuh, 2 tahun, 2 tahun setengah itu udah balet. Menurut Miss Iya, Nana, betul. apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana Miss Nana? Oke, jadi kalau untuk anak-anak, kita ada silabus tersendiri. Jadi setiap kalau dari Royal Academy of Dance sendiri kan juga dari Marlupi sendiri juga ada silabus ya, Miss Ros ya. Jadi Mm-mm. jadi kita benar-benar merancang silabus untuk dari si kecil ini. Misalnya nggak Mm. mungkin kan anak-anak kecil umur 2,5 tahun kita paksa untuk melakukan gerakan-gerakan yang sulit, karena kalau Miss Rose lihat Mm-mm. mungkin yang sudah di panggung-panggung yang sudah Mm-mm. tertata baik, profesional dancer Iya. semua melakukan dengan heboh, dengan keren banget gitu ya. Tapi Mm-mm. mereka tidak tahu belajar dari kecilnya seperti apa. Kalau menurut Mm. saya, Mm. pelajaran balet Mm-mm. itu banyak kaitannya dengan Montessori loh, Miss. Oh ya, Contoh, misalnya sharing mereka dong pada, apa tuh? iya, kayak misalnya mereka untuk usia dini, usia 2,5 tahun, mereka juga belajar hearing, mereka mendengarkan lagu, mereka Hmm. belajar Hmm. rhythm, hitungannya. Nah, itu kan Mm-mm. Montessori juga ya, Miss. Mereka udah belajar Betul. menghitung, tapi dalam musik, seperti itu. Hmm. Iya, Hmm. jadi banyak kaitannya nih saya lihat nih, Miss. Jadi Mm-mm. akan baik sekali kalau anak dari usia dini Kalau memang sudah diperkenalkan. Karena silabus mm-mm. untuk baret sendiri, untuk Marlupi sendiri merancang benar-benar khusus anak-anak, Miss. Jadi bukan hanya Oh. ayo gerakan tubuh ke sana ke sini, enggak. Jadi mereka itu kita eh, kasih pelajaran yang fun learning dulu, Miss. Mereka happy Hmm. dulu, mereka suka, Mm-mm. lama-lama mereka akan semakin mengerti, baru kita masuk ke teknik-tekniknya. Jadi nggak langsung Hmm. melulu, ayo gerakannya seperti ini, enggak. Misalnya masuk kelas, Hmm. yuk kita duduk, kita dengarkan lagunya dulu yuk kita berhitung, menghitung lagunya Hmm. sambil tepuk tangan, misalnya seperti Hmm. itu. Hmm. Jadi Hmm. gerakannya juga gerakan-gerakan anak seusianya ya, Miss ya. Jadi mereka Ya, ya. sambil bermain lah, istilahnya fun learning. Hmm. Hmm. Itu Jadi Miss silabus Nana, untuk sekarang. itu sangat menyenangkan, seperti kita bilang familiarisasi sebelum betul-betul melakukan balet itu sendiri ya Miss Nana ya, seperti mengantarkan Iya, dulu, membangun betul, Miss. habitnya dulu ya. Miss Nana, Benar. aku curious banget. Kalau misalnya kan anak-anak usia 2, 3 tahun itu
banyak yang juga up and down. Hari ini mau, besok nggak mau, nanti ada yang Iya, nangis-nangis, dan lain-lain. benar, Itu benar. bagaimana perlakuannya di kelas balet, Miss Nana? Iya, kembali lagi kalau di Marlupi Dance Academy sendiri, kita semua teachers-nya itu sudah di-training untuk mengajar sesuai dengan kualitasnya dari Marlupi sendiri, Miss Rosalin. Hmm. Jadi kita Mm-mm. juga ada penanganan, misalnya anak lagi tantrum, bagaimana untuk Hmm. membujuknya. Lalu misalnya, oh Mm-mm. ini anak ini tipenya kalau ditegur masih ketawa-ketawa nih, oh berarti dia kan. Mm. Jadi pribadi kita mengajar itu kita melihat setiap pribadi per anak, Miss Ros. Mm. Jadi Mm. jadi kita misalnya kita nggak pukul rata. Misalnya dulu kita Mm-mm. misalnya sekolah, ayo semuanya lihat ke papan tulis. Nah itu kan semuanya. Nah kalau anak Iya, sekarang digituin, loh saya kan enggak, Miss. Nah iya. seperti itu. Jadi kita melihat pribadi per anaknya. Misalnya Hmm. siapa Hmm. yang melakukan lagi nangis, kita panggil namanya, kenapa nangis. Dan dalam Hmm. satu kelas, kalau untuk anak-anak seusia kurang lebih 2,5 tahun itu, kita nggak mungkin hanya satu gurunya, pasti kita punya asisten teacher. Nah, Oh, baiklah. di mana guru utama mengajar, dan asisten teacher ini akan mobilisasi, misalnya ada anak yang Hmm. menangis, gimana cara membujuknya. Misalnya dipinggirin Mm-mm. dulu. Nah, jadi anak-anak yang lain tidak terganggu. Seperti itu, Miss, untuk penanganan di Oh, kelas sih kita seperti itu. ya, ya. Jadi ya, balet ini ternyata kalau saya melihat sekarang ini dikemas sedemikian menarik untuk anak-anak, untuk di bawah usia 3 tahun terutama, karena banyak banget anak-anak yang 2, 2,5 tahun saya lihat juga sudah pergi balet, dan Iya, benar. bagaimana sebetulnya basicnya dulu ya Miss Nana ya, yang Benar, harus Miss Ros. diajarin. Kalau kita bicara basic balet itu apa Miss Nana untuk anak-anak? Sebenarnya untuk basic sendiri ya, Miss ya, kalau untuk di balet Mm-mm. itu kita nggak ada cerita, oh anak harus punya basic apa dulu untuk ikut balet. Karena kita Mm. lebih mengutamakan, apalagi anak-anak yang usia 2,5 tahun sampai kurang lebih 6 tahun, kita lebih mengutamakan bimbingan dari parents-nya dan dukungannya dulu, Miss Ros. Jadi misalnya untuk Mm-mm. anak kecil, menurut saya mereka belum bisa terlihat, oh mereka bakat balet, yang ini tidak berbakat balet. Itu tidak terlihat, Miss Mm. Ros. Tapi yang terlihat Oh, baik. adalah dukungan dari parents-nya. Oh nih, Hmm, hmm, diarahkan anaknya. Miss, ini anak saya kayaknya suka deh. Kalau misalnya dengerin musik di rumah dia dancing. Jadi saya bawa ke sini, siapa tahu dia suka. hmm, Nah, sebenarnya dari happy dan suka dulu anaknya. Baru hmm, mereka akan hmm, bertumbuh dan menjadi profesional. Seperti itu sih, Miss Ros. hmm, Jadi hmm, balet itu hmm. bukan mencari anak yang berbakat, tetapi mencari Oh, anak yang memang berniat. Jadi mm-mm. misalnya nih Miss Ros ya, ada anak Iya, badannya iya. bagus banget, tapi dia datang Mm-mm, eh ya kalau lagi males nggak datang misalnya. Sedangkan ada mm-mm, satu anak temannya punya badan pas-pasan, tapi mm-mm, dia rajin sekali datang, benar-benar mm-mm, nggak pernah mm-mm, miss kelasnya. mm-mm, Jadi dia datang terus rutin mm-mm, latihan. Nah pasti mm-mm, pasti prestasinya itu akan diambil oleh anak yang badannya pas-pasan tapi dia rajin datang. Nah, jadi mm, mungkin balet lebih seperti itu, Miss Ros. Bukan kita mm-mm, uh, berbakat nggak ya anaknya ya, baru bisa dapat mm-mm, prestasi yang bagus, enggak. Tapi tergantung dari mm. niat anaknya, dukungan orang tuanya juga, Miss Ros. Seperti itu. Hmm, Baru ya, bisa ya. jadi anaknya. Oh, begitu Gitu. ya. Jadi di Benar. sini nih membutuhkan bukan hanya effort daripada anak-anak, tetapi juga bagaimana support orang tua dalam melakukan kegiatan balet itu sendiri. Ya, Benar, kalau Miss tadi Ros. saya dengar Miss Nana memaparkan bahwa pentingnya yang namanya rutinitas itu terjaga. Ya, kalau Betul. rutinitasnya terjaga, otomatis kan ada repetisi di situ. Repetisi dilakukan berarti nanti akan ada hasilnya ya, Miss Nana ya. Iya, Nah, benar, Miss Ros. jadi betapa besar pengaruh ketika kita punya anak di usia di bawah 6 tahun,
dan memilih untuk kita coba yuk ya untuk anak-anak ini mengenal balet dahulu, maka daripada itu juga dituntut komitmen daripada orang tua untuk bisa bukan hanya sekedar mengantarkan, tetapi banyak sekali komponen yang namanya supporting anak-anak ini ya. Miss Benar, Nana, Miss Ros. wajib nggak sih anak-anak kecil-kecil ini nih pakai sepatu balet yang lucu itu? Apa itu namanya, Miss Nana, sepatu baletnya? Kalau untuk anak kecil kita masih pakai soft shoes sih, Miss Ros, masih pakai Mm-mm. sepatu biasa dari kanvas atau Mm-mm. kain. Nanti di Oke. usia tertentu dan di tingkat tertentu mereka akan menggunakan sepatu yang depannya ada kayunya, namanya point shoes. Dimana kalau di Oh, panggung itu kok orang-orang bisa bingung ya, itu kok bisa berdiri ya pakai ujung jari kaki. Nah, yes. ya itu ada tahapannya, Miss Ros. Karena untuk di Oh. Marlupi Dance Academy sendiri kita ada uh, ada aturan usia berapa dan tergantung Hmm. dari kekuatan otot anak-anaknya juga. Karena kan kalau memang kita Hmm. memaksa nanti akan merusak kaki anak tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Oh, Karena wow. sakit, Miss Rose, pakai itu. Sakit ya? Sakit Waduh. apabila belum terbiasa dan otot kakinya itu Mm-mm. memang harus kuat dan harus siap juga anaknya. Kalau di balet sendiri gimana caranya tuh membentuk si otot kaki itu? Kayaknya balet itu mengandalkan otot kakinya sangat terlatih ya, Miss Nana ya? Iya, Miss Ros. Jadi kalau boleh dijelaskan untuk di balet sendiri, bukan hanya otot Mm-mm. kaki aja, Miss. Jadi tadi Miss Mm-mm. Rosa kan membahas koordinasi, ya, Mm-mm. coordination. Jadi semua saling berkaitan, Miss Ros. Misalnya Hmm. kakinya lagi bergerak, tapi otot Mm-mm. punggung sampai ke atas Mhm. tuh harus ditarik supaya kakinya tidak terbeban berat. Karena kan postur badan kan kaki itu kan menopang berat badan kita. Apalagi Betul. misalnya sang anak lagi mengangkat kaki dan satu kaki yang menopang tubuhnya tinggal satu kaki nih, Miss, karena kaki yang satunya lagi Mm-mm. diangkat. Nah, otomatis kan Mm-mm. otot-otot tubuh dan topangan tangan dan yang lainnya itu peranannya penting supaya Mm-mm. kakinya ini nggak rusak. Nah, seperti itu. Jadi, Hmm. kalau kebetulan untuk di Marlupi Dance Academy sendiri, semua teachersnya sudah diajarkan. Jadi, kita mengaplikasikan ke anak-anak, tidak boleh Mm-mm. salah mengajar. Karena kalau memang salah Hmm. mengajar kan, otot anak tersebut akan rusak. Dan pertumbuhan tubuhnya Mm-mm. pasti kan nggak bagus. Jadi, kita harus Hmm. mengajarkan Hmm. dengan baik, supaya pertumbuhan anak-anak itu juga bagus. Sama Luar mungkin saya pikir biasa. dengan olahraga yang lain. Iya, iya, ya. Miss Nana, balet itu identik dengan anak perempuan. Bagaimana dengan anak laki-laki, Miss Nana? Oke, baik Miss Ros. Kalau untuk di balet sendiri, kita Mm-mm. memisahkan pelajaran atau silabus ya Miss ya. Mungkin kita sama Mm-mm. menyebutnya silabus ya Miss ya. Silabus Ya. untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu gerakannya berbeda. Ada yang sama, Hmm. tapi ada juga yang Hmm. berbeda. Yang pasti anak Hmm. laki-laki itu kan maskulin. Ya, dia Mm-mm. nggak boleh menggerakkan gerakan-gerakan perempuan. Jadi Hmm. mungkin di zaman sekarang ini orang tua pikirannya lebih terbuka ya, Miss Ros. Jadi Mm-mm. dalam artian Ya. anak saya laki-laki kalau mau balet, ya nggak apa-apa dibaletin karena mereka sudah mengerti, oh pelajarannya pun berbeda dan gurunya Hmm. pun mengajar memisahkan gitu loh. Jadi walaupun dalam Hmm. satu kelas mereka bersama-sama, tapi gerakannya pun berbeda gitu. Dan Oh, kebetulan begitu. saya punya murid ada beberapa Mm-mm. laki-laki, ada yang masih Mm-mm. usia SD, ada yang memang ikut saya dari SMA, sekarang sudah bekerja. Nah, Mm-mm. ada di Marlupi ada beberapa laki-laki, murid laki-laki, dan mereka rata-rata belajar dari kecil, ada yang dari remaja, seperti itu. Memang Hmm. kebutuhan mereka awalnya untuk olahraga, Miss Ros. Oh gitu. Tetapi Betul. akhirnya anak-anak laki-laki ini merasa ada enjoyment di balet ini. Betul ya, Miss Benar, Nana? Miss Begitu. Ros. Bahkan mereka juga ada beberapa yang memang ikut pertandingan internasional. Mereka rutin Hmm. ikut. Nah, Hmm. itu juga Hmm. dari Marlupi Dance Academy sendiri juga banyak menghasilkan murid-murid yang berprestasi
di internasional, Miss Ros. Wah, luar biasa. Miss Nana, saya pernah melihat salah satu anak murid Miss Nana yang laki-laki, wah itu luar biasa ya gerakannya. Yang ikutan lomba-lomba Miss Nana, siapa ya namanya Miss Nana? Ya, itu namanya Mordecai. Iya, Kebetulan Mordecai betul. ini keluarga maminya cukup mendukung ya, mami papinya cukup Hmm. mendukung untuk Mhm. anak-anaknya mengarah ke mengambil seni seperti kakaknya. Kakaknya tuh pinter banget main piano. Nah, Oh, Mordecai baik. sendiri mereka Mhm. ada otodidak belajar biola juga. Nah, pada Wow. saat dia usia, dia masuk ke saya nggak kecil-kecil banget sih, Miss Ros. Mhm. Kurang lebih Mhm. kayaknya udah SD kelas 1 atau kelas 2 ya, saya lupa-lupa Mhm. ingat. Mhm. Tujuannya Mhm. karena ya itu, eh, anaknya di rumah kalau dengerin musik sering joget-joget katanya, sering kok kayaknya happy banget gitu loh, sedangkan parentsnya mencari wadah yang memang bisa mendidik anaknya supaya Mhm. bisa berkembang, dan ketemulah Mhm. saya seperti itu sampai sekarang masih Hmm. melanjutkan. Sekarang sudah naik kelas 5 SD, dan dia sudah sering banget ikut di pertandingan internasional dan cukup Mhm. banyak meraih prestasi. Luar biasa, Miss Nana. Menurut saya ya, ketika melihat Mordecai, itu sangat membuktikan bahwa potensi anak manusia itu bisa bisa di-stretch sebegitunya, bisa dikembangkan sebegitu baiknya ketika memang effort dari anak-anak itu bisa diapresiasi oleh orang-orang sekitarnya. Jadi itu luar Betul, Miss biasa. Ros. Terutama dukungan dari orang tua, Miss Ros. Di Hmm, mana hmm, orang tua terus mendukung anaknya di saat anaknya lelah, di saat anaknya mudi, di saat hmm, anaknya, aduh udah deh aku capek banget nih kayaknya ikut balet, karena hmm, balet itu kan memang hmm. bukan olahraga yang gampang-gampang, dibilang gampang yang nggak gampang, dibilang susah ya nggak susah juga sih, Miss Rose. Jadi Iya. ya Miss Rose mungkin mengerti mudi anak itu seperti apa. Nah, Hmm, di saat anaknya hmm, mudi, parents itu yang memang sangat mendukung anaknya, dia akan komunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan gurunya. Miss, anak saya hmm, lagi begini nih, Miss, gimana caranya? Jadi kita hmm. saling komunikasi, dan nanti di rumah parentsnya, tugas parents yang uh, membicarakan kepada anaknya, plus minus kalau kamu berhenti ini kenapa, apa kamu nggak sayang, seperti itu. Hmm. Jadi anak diberi pengertian sehingga dia bisa bangun kembali. Nah, ini penting banget Ya. sih, Miss Ros. Hmm. Jadi kalau misalnya parents-nya juga tidak mendukung, itu besar kemungkinan anak akan mungkin lama-lama akhirnya quit ya dari balet ini ya, Miss Nana Benar, ya. Miss Ros. Dalam artian ada juga parents yang, aduh kalau anaknya pegel dikit, aduh kakinya kayaknya sakit deh Miss Nana. Udah deh, anaknya udah nggak Hmm. mau. Nah, sebenarnya sangat disayangkan. Menurut saya bukan hanya Hmm. di balet saja sih Miss Ros, di semua Hmm. bidang ya menurut saya. Kita Iya. memang mungkin menghargai keputusan anak, tapi menurut saya kalau untuk anak masih usia dini kayaknya masih harus dibimbing sih Miss Ros ya, harus diberi Hmm. pengertian. Beda-beda kalau mereka udah SMP, SMA, mereka udah punya pilihan ya Miss Ros ya. Iya. Aduh, Iya. Mami sepertinya aku kayaknya lebih bakatnya, aku lebih sukanya ke sini deh. Mereka udah bisa ngomong, sudah bisa bicara ya. Hmm. Tapi kalau untuk menurut Hmm. saya sampai SD kelas 6 lah kurang lebih ya, mungkin Hmm. harus tetap pengarahan ya Miss Ros ya. Iya, iya, saya Kalau setuju kita pengarahan kalau ya. kita Hmm. mengikuti setiap ego anak kita dan kemauan anak kita, ya sorry itu saya nanti anaknya nggak jadi apa-apa gitu loh. Kalau menurut saya ya Hmm. Miss Ros ya. Iya. Jadi memang ada jalan-jalan disiplin yang perlu kita juga bantu, dikarenakan anak-anak ini pun masih belum memiliki self control yang bisa dibilang baik atau sempurna. Miss Ros.
hal ini ya, moodinya itu bisa ketolong ya Miss Nana ya, betul ya di situ ya. Iya, iya Miss Ros, betul. Ya, Miss Nana kita lanjut lagi. Boleh sharing Miss Nana tips memilih tempat les balet nih untuk anak-anak usia dini. Oke, kalau memilih tempat les balet, mungkin saya rasa di Indonesia ini banyak banget tempat les balet ya Miss Ros ya, yang bagus-bagus, yang memang punya kualitas. Mungkin nomor satu harus dilihat untuk kepada para orang tua, pada saat trial class mungkin terlihat ya bagaimana cara guru tersebut manage kelas, lalu gimana perlakuan guru tersebut terhadap anak-anak didiknya. Lalu mungkin yang kedua dilihat jenjangnya, goalnya Miss Ros. Anak saya kalau memang mendalami kursus balet ini, nanti ujung-ujungnya dia bisa menjadi apa. Nah itu kan bisa ditanyakan kepada kursus atau sekolah balet tersebut ya pada saat mau mendaftar. Nanti goalnya seperti apa sih anak saya, lalu ini ijazahnya apa sih gitu, supaya misalnya mereka mau menjadi profesional dancer, apa yang mereka harus persiapkan. Saya rasa kalau semua pertanyaan-pertanyaan yang detail itu terjawab, mungkin silahkan masukkan anaknya ke sekolah tersebut. Baiklah, oke, Miss Nana, Marlupi-nya ada di mana saja? Miss Nana ini memiliki 4 cabang dari Marlupi Dance Studio atau Dance Academy sih, Miss Nana, Marlupi ini? Marlupi Dance Academy kebetulan ada banyak ya Miss Ros ya. Di Jakarta ada, di Surabaya ada, dan di beberapa kota. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, memang tadinya saya juga murid dari Marlupi Dance Academy sendiri, dan saya bisa begini memang karena saya belajar di Marlupi. Nah, jadi pada saat saya sudah dewasa, saya membuka cabang, dan kebetulan saya memegang 4 cabang dari Marlupi, yang di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, di Duren Sawit, Jakarta Timur, di Medland Transyogi, di Cibubur Cilengsi, dan satu lagi di Jababeka. Nah, tapi kalau Marlupi sendiri di mana-mana cukup banyak sih, Miss Ros. Banyak ya. Jadi jangan lupa nih, yang misalnya ada di sekitar Gunung Sahari, boleh mampir ya. Di mana Miss Nana di Gunung Saharinya? Di Gunung Saharinya itu kita komplek ruko Gunung Sahari Permai. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tahu, mungkin di sebelah Mall Golden Truly, tepatnya komplek ruko kami. Nah itu dempetan tuh. Jadi masuk setelah Golden Truly nih, komplek rukonya ya Miss Nana. Iya, yang menghadap Jalan Gunung Sahari Raya. Baiklah. Nah, untuk sekarang ini masa-masa school from home, gimana Miss Nana untuk baletnya? Apakah juga jadi online Miss Nana? Iya Miss Ros, kita masih online mulai dari bulan April kemarin, kita sudah online sampai bulan Juni ini. Dan kebetulan anak-anak sekolah juga online ya, jadi mereka sudah cukup terbiasa dengan belajar online. Dengan apa situasi keadaan seperti ini ya Miss Nana ya? Iya, betul Miss Ros. Jadi dalam program online ini pun anak-anak terutama yang memang existing masih terus bisa dibimbing secara metode daring ini ya Miss Nana ya? Iya, betul Miss Ros. Saya rasa yang paling penting ya adalah bagaimana tadi Miss Nana bilang memaparkan effort anak, support orang tua. Seperti ini, saya rasa sama ya Miss Nana ya, dengan balet itu sendiri ya. Halo? Iya, sama Miss Ros. Iya, sama Miss Ros. Ya? Oke. Miss Nana, pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup. Apakah betul anak yang balet tidak boleh nih main basket, Miss Nana? Saya pernah dengar ada orang yang bilang begitu. What do you think about that, Miss Nana? Kalau menurut saya, anak-anak mulai usia dini mau olahraga apapun menurut saya bagus, Miss Ros. Asal dibimbing dengan teknik yang baik ya, Miss Ros. Ya, kadang kan mereka kalau tidak ada pembimbingnya atau tidak ada yang mengajarkan, mereka tuh salah-salah.
oh nggak ngerti ini. Jadi mungkin nanti akan merusak otot mereka sendiri. Tapi menurut saya kalau memang ada pembimbingnya, ada coachnya, ada teachersnya, atau bahkan parentsnya yang memang punya keahlian di bidang basket misalnya, saya rasa nggak bermasalah ya Miss Rose, karena balet itu ada lompat-lompatnya juga, dan menurut saya basket juga ada lompat-lompatnya juga, ya kan? Dan penggunaan tekniknya asal benar menurut saya nggak masalah. Dan makin besar si anak, mereka makin bisa memilah, Miss Rose. Misalnya teknik yang digunakan di balet kakinya begini, kalau di basket itu begini. Mereka udah makin besar makin bisa memilah. Jadi menurut saya tidak masalah untuk anak mau balet, mau basket, silahkan. Baiklah ya. Jadi yang paling penting ternyata moms di sini adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran anak-anak kita, terutama ketika mereka itu melakukan banyak sekali kegiatan yang berbeda-beda. Karena percayalah, setiap kegiatan yang repetitif, setiap kegiatan olahraga itu membentuk otot daripada anak-anak kita ya. Wah, maaf sedikit bergoyang tadi. Oke, Miss Nana, saya akan sum up untuk ibu-ibu yang mungkin baru aja join, tapi jangan khawatir, nanti kita save ya Miss Nana IGTV-nya ya. Jadi ibu-ibu bisa revisiting, boleh ya Miss Nana. Jadi tadi ya ibu-ibu, pemaparan dari Miss Nana mengenai balet ini, saya ingin sharing bahwa betapa luar biasanya olahraga yang satu ini juga memadukan keindahan. Di mana tadi Miss Nana memaparkan bahwa support dari orang tua, dari guru, itu berperan sangat besar dari kesuksesan anak-anak kita dalam melakukan balet. Dan Miss Rosa yakin bukan cuma balet, untuk melakukan hal yang lain juga diperlukan ya. Jadi jangan lupa nih, untuk apa yang memang positif, yuk kita support anak-anak kita. Bagaimana dia moodinya, bagaimana dia nggak maunya, tetapi segala sesuatu memang harus dijalankan ya. Pasti ada caranya bagaimananya. Oh, Miss Nana, ada pertanyaan sebelum saya lanjut dari Ibu Wilen. Miss Nana dan Miss Rose, biasanya berapa lama seorang anak bisa adaptasi dengan balet baru mereka bisa enjoy? Mungkin Miss Nana boleh sharing, Miss Nana, berapa lama nih Miss Nana kira-kira? Ya, saya jawab ya. Kalau untuk anak itu biasanya berbeda-beda, Bu Wilen dan Miss Rose. Jadi misalnya tadi saya bilang kan tadi saya pernah bicara untuk pribadi setiap anak itu berbeda. Ada anak yang datang ke kelas balet pada saat mereka mau coba gratis, wah mereka langsung enjoy, langsung menyapa gurunya, langsung interested gitu ya, interested. Oh, tapi ada juga anak yang pemalu. Nah, pasti perlakuan guru ini akan beda. Misalnya anak yang pemalu, pasti saya akan bilang, oke, mami, nggak apa-apa, atau mami atau papinya, atau bundanya, atau ayahnya, yuk silakan masuk dulu. Duduk dulu ya, temenin putranya atau putrinya untuk nonton dulu. Saya biasa bilang gitu, akan nonton dulu, lihat dulu yuk kelasnya seperti apa. Nah, nanti setelah mereka lihat, pelan-pelan akan kita ajak. Nah, dan adaptasi setiap anak ini berbeda-beda. Saya punya murid yang sampai 3 bulan itu, dia masuk kelas balet 3 bulan itu nangis terus, Miss Ros. Tapi orang tuanya ini tidak putus asa. Itu waktu itu dia masuk umur 2 tahun setengah. Orang tuanya tidak putus asa, tetap nggak apa-apa Miss, mau nangis, mau apa. Dan orang tuanya komunikasi terus ke saya. Anak ini kalau misalnya saya di dalam, makin nangis Miss pasti. Jadi mau nggak mau saya tinggal. Oke, kan maminya lebih mengerti ya anaknya ya. Dan dengan dukungan parents itu selama 3 bulan dia tidak putus asa, anaknya berlanjut loh Miss. Sampai sampai dia mau SMA dan akhirnya dia punya kegiatan cukup banyak, kalau nggak salah mau sekolah keluar atau gimana, baru dia quit gitu loh. Jadi benar-benar berlanjut karena mungkin usaha dan effort dari parentsnya ini, kalau nggak akan berlanjut gitu kan. Dimana kalau memang dia sudah ikut dengan Marlupi Dance Academy, dia mau melanjutkan keluar mudah karena sertifikasinya itu sama. Gitu, dia tinggal membawa dan melanjutkan. Dan biasa parents akan komunikasi dengan saya, Miss, mau ke negara ini, yang bagus sekolah balet apa ya? Mereka biasa akan bertanya. Nah, jadi adaptasi itu beda-beda ya.
Bu Ilen, tiap Iya. tiap anak itu pasti berbeda. Ya, karena setiap anak juga berbeda ya, setiap orang Ya, tua juga pasti ada perbedaannya ya. betul, Tapi Miss Ros. itu sangat inspiratif sekali anak-anak yang di support sedemikian sejak mereka masih kecil dan orang tuanya nih yang ternyata yang harus punya komitmen ya dan juga Benar, Miss Ros. dedikasi dalam pendidikan apapun itu bentuknya. Dengan kita punya komitmen tersebut, disiplin tersebut, nanti kita akan memetik hasilnya. Buktinya Miss Nana tadi sudah memaparkan, anak itu stay sampai SMA ya Miss Nana ya. Iya, dan bahkan Wah. murid-murid saya yang sampai sekarang jadi asisten teachers, membantu Mm-mm, saya di Marlupi Dance Academy, di cabang-cabang mm-mm, saya, itu adalah mereka yang dari kecil belajar dengan saya, dari murid, Miss Ros. mm-mm. Seperti saya Oh sendiri. baik. Saya sendiri juga dari Mm-mm, murid, lalu beranjak mm-mm, menjadi asisten, dan akhirnya menjadi teachers di Marlupi. Itu ada mm-mm. prosesnya, dan itu harus dilalui semuanya. Ya, ya, ya. Oke, jadi Miss Rosa akan kembali lagi dengan summary-nya tadi. Terima kasih Bu Wilan untuk sudah memberikan pertanyaan ya kepada kami. Bahwa sekali lagi adalah peran orang tua yang luar biasa untuk mensupport anak-anaknya dalam menjalani perihal-perihal dalam kehidupan mereka ya itu penting sekali dan jangan lupa balet itu banyak sekali benefitnya kalau tadi Miss Nana sudah bilang mengenai koordinasi ingatlah ibu-ibu dan juga bapak-bapak nih yang kalau misalnya ada yang nonton koordinasi itu ternyata penting sekali bukan hanya untuk supaya gerakan itu indah dipandang tetapi apapun yang kita lakukan, dari kecil sampai dewasa, sampai saat ini, kita membutuhkan koordinasi yang baik. Saya semakin diteguhkan ketika anak-anak melakukan sports, olahraga, balet, itu semua koordinasi itu bekerja bersama-sama untuk mensukseskan sebuah kegiatan. Jadi, saya pandang balet ini bukan hanya sekedar keindahan ataupun seni, tetapi memang sebuah olahraga yang bisa menguatkan anak-anak kita melalui repetisi gerakannya untuk nanti belajar menunjang matematikanya ya ada ritme ada Ya, tempo benar tadi yang sekali. dipaparkan ya yang Ya, betul. kedua juga dalam koordinasi yang baik maka anak-anak Anda akan mudah untuk melakukan beragam aktivitas juga yang kompleks penting sekali nanti nih ya ini kan tanpa mungkin tidak semua orang mengenal atau mengetahui. Ketika tangan kanan terangkat, tangan kirinya melakukan hal yang lain, kakinya juga mungkin direnggangkan dan lain-lainnya, itu bilateral koordinasi yang bisa membuat anakmu nanti untuk bisa nulis, menggunting, bikin art and craft, itu tuh bukan satu hal yang sulit karena ada repetisi yang berulang-ulang ya. Dan juga tentunya menguatkan otot. Kalau otot kuat, akan bisa menyokong setiap aktivitas anak-anak kita. Ya, otot yang terlatih akan membuat anak-anak kita juga bisa berjalan lebih lama, bisa punya ketahanan pada akhirnya di dalam kehidupan mereka. Jadi bukan hanya sekedar fisiknya saja, tapi saya ingin mengingatkan ternyata dari kegiatan balet ini juga bisa mengisi secara spiritual, secara kejiwaan anak-anak itu pun bisa terbuka. Oke, Miss Nana, terima kasih untuk hari ini Miss Nana Morning Talk yang terbantu sekali oleh Miss Nana dengan akunnya dari Mopi Baca Tulis. Jangan lupa ibu-ibu Miss Nana juga merupakan salah satu founder dari Mopi Baca Tulis di bawah PT Mitra Indonesia Cerdas. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya franchise Mopi Baca Tulis, ini khusus bahasa Indonesia ya Miss Nana ya, selain Betul, Miss Ros. 8 brand pendidikan terbaik di Indonesia kita, dan jangan lupa Sanigro juga ada ya di sana ya. Bisa kontak Benar. langsung Miss Nana ya. Nah, Terima mungkin Miss kasih. Nana boleh untuk memberikan pesan nih kepada seluruh orang tua di satu Nusantara Indonesia. Silakan Miss Nana. Oke, baik Miss Ros. Kalau menurut saya pesannya itu simpel aja, ibu-ibu dan bapak-bapak. Buat saya, dan saya juga kebetulan sudah punya anak dua, dan saya selalu punya pemikiran,
orang tua itu benar-benar harus support dan mendukung anaknya. Dan juga jangan pernah menjelekkan dalam artian misalnya kalau mereka berbuat salah, buat kreativitasnya salah, dan mereka tidak berprestasi, itu urusan belakang. Yang penting mereka melakukan dulu, baru nanti ada hasilnya. Yang penting dibimbing terus ya anak-anaknya. Support is number one from parents. Support is number one. Yes, it is. Oke, baiklah. Terima kasih untuk yang sudah ikutan Morning Talk kali ini bersama Miss Rosa dan Miss Widiana. Dan semoga semuanya aman, sehat, dan ceria gembira selalu di rumah. Ikuti terus, follow Instagram Montessori House Asia. Dan juga Miss Nana juga ada Instagram pribadinya loh. Kalau mau ngintip-ngintip ya, Miss Nana ngapain aja. Itu di mana Miss Nana bisa lihatnya? Dengan nama saya sendiri, Miss Rosalyn Widiana Susanti ya. Tapi jangan lupa dengan nama sendiri Widiana Susanti. Kalau mau tanya-tanya mengenai franchise juga boleh ya. Silakan. Nanti bisa langsung dengan Miss Nana. Oke, demikian Morning Talk kali ini. Sampai jumpa lagi di Morning Talk yang lainnya. Bye. Dah Miss Nana, makasih ya. Bye, sama-sama Miss Ros.